Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai ratas percepatan penyerapan garam rakyat, langsung saja kita bergabung bersama reporter Friendly Sagala serta juru kamera Rangga Samudra. Friendly, apa pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan peningkatan penyerapan garam rakyat? Ya, Cikal, ada dua hal yang disampaikan oleh Presiden. Dalam hal ini adalah masalah utama yang selalu berulang dan menyebabkan rendahnya penyerapan terhadap garam rakyat. Di antaranya adalah pertama, masih rendahnya kualitas dari garam rakyat yang dihasilkan sehingga tidak dapat digunakan dan juga dipasok kepada industri seperti industri farmasi, industri aneka pangan dan juga industri tambang minyak. Industri sendiri ini mewajibkan dan juga mensyaratkan kandungan garam harus memiliki kandungan NaCl ataupun natrium klorida sebanyak 97%. Sementara garam rakyat hanya memiliki kandungan NaCl di kisaran 89 sampai 92%. Akibatnya memang penyerapan garam rakyat ini belum bisa dilakukan secara optimal. Data per 22 September 2020 tadi Presiden menyebutkan bahwa ada sebanyak 738.000 ton garam yang belum terserap oleh industri, dan angka ini tentu sangat banyak dan membuat kesal oleh Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa masalah ini selalu berulang terjadi dan belum ditemukan solusinya. Faktor kedua yang disebut oleh Presiden Joko Widodo sebagai penghambat dan juga menjadi alasan utama rendahnya penyerapan garam rakyat selama bertahun-tahun adalah karena masih rendahnya produksi garam. Tadi Presiden menyebut bahwa kebutuhan garam nasional di tahun 2020 adalah sebanyak 4 juta ton. Sementara jumlah dan kemampuan produksi garam rakyat pada tahun 2020 ini masih bersekitar 2 juta ton. Hal inilah yang kemudian membuat pemerintah memilih alternatif lain, yaitu dengan melakukan impor garam dari beberapa negara untuk menghidupi industri yang ada di dalam negeri. Cikal. Langkah strategis apa, Friendly, yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas garam? Tadi dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan juga lembaga mencarikan solusi untuk dapat mengatasi hal ini. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah dengan mempercepat program integrasi lahan garam rakyat yang ada di 10 provinsi produsen garam. Dan diyakini dengan adanya integrasi antara lahan dan juga pabrik di satu lokasi, ini akan meningkatkan jumlah dan juga produksi garam yang lebih baik ke depannya. Selain itu, perlu juga pemanfaatan alat dan juga teknologi untuk meningkatkan produksi dan juga kualitas garam, seperti halnya adalah penggunaan geomembran yang diyakini dapat meningkatkan hingga 40% produksi dari garam. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Menteri KKP yaitu Edi Prabowo menyebut bahwa dari 27.000 petambak garam di dalam negeri, ini baru hanya sekitar 7.000 petambak yang masih menggunakan ataupun yang baru menggunakan teknologi biomembran ini. Sementara itu tadi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan juga Investasi yaitu Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan bahwa pemerintah sudah memiliki cara baru untuk dapat meningkatkan produksi garam di dalam negeri, diantaranya adalah dengan memanfaatkan teknologi PLTU ataupun pembangkit listrik tenaga uap, di mana nanti air yang dihasilkan dari PLTU tersebut ini dapat diubah menjadi garam, dan diyakini hal ini dapat bisa meningkatkan penyerapan garam dalam negeri. Dan di samping itu juga setahun ke depan diyakini pemerintah akan dapat memperbaiki kandungan NaCl ataupun natrium klorida sebanyak 97% seperti yang dibutuhkan oleh industri yang ada di Indonesia. Begitu, Cikal. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Tan Friendly Sagala, selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi laporan dari Friendly Sagala serta juru kamera Rangga Samudra melaporkan dari sana ke Presiden dan Jakarta.